masuk ke sesi berikutnya ya. Nah, ini mungkin akan membosankan mungkin karena yang saya sampaikan ini lebih ke sifatnya teknikal, tapi coba kita nanti buat menyampaikan ini lebih ke praktikalnya. Jadi praktisnya bagaimana secara teknis. Kalau di kami ilmu untuk masuk ke website yang menarik dan segala macam mudah dikenal, itu banyak tools yang harus kita pelajari gitu, banyak teori yang harus kita pelajari. Tapi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah materi tentang bagaimana secara mudah atau kita bisa kenal lebih luas lewat yang namanya SEO ya, atau Search Engine Optimization. Oke. Perkenalkan lebih dahulu, ini nama saya Muhammad Bakri atau biasa dipanggil Akri. Saya dulu aktif di blog itu blog saya muhammadbakri.wordpress.com. Terus saya juga seorang barista di shop saya sendiri. Insya Allah. Di mana tuh lokasinya? Ya, kalau mau mampir bulan depan ini kami reopening lagi setelah tutup sementara. Insya Allah tanggal 1 ya kita buka lagi. Ada di dekat SMA 9, Jalan Panglima Polim. Nah, silakan mampir di sana. Nanti saya buatkan kopi yang enak. Ya. Bayar tapi ya. Ya, oke. Nah, itu sekilas tentang saya. Tadi kan Pak Angga sudah jelaskan bagaimana sebenarnya kita menyiapkan landing page dan segala macam, apa itu Facebook Ads. Yang pertama, kalau misalnya saya mau cari pondok modern di Lampung atau mau cari pondok Hafiz di Lampung, apa yang kita lakukan biasanya? Google. Itu yang pertama. Karena kan kita cari dulu Google nih, ada apa nih pondok modern di Lampung atau pondok Hafiz di Lampung. Apapun yang kita cari itu Google akan tunjukkan. Nah, ini disebut dengan Google Snack Pack gitu. Jadi place yang ada di sekitaran kita itu akan dicarikan oleh Google, ditunjukkan nih apakah yang ada maksud yang seperti ini gitu. Nah, ini misalnya saya cari pondok modern di Lampung, muncul 3 pondok ini ya. Ada Pondok Pesantren Al-Hikmah, terus Anida, terus Darul Mustafa. Saya coba search ke bawah, saya sampai scroll ke bawah di more place itu, saya tidak menemukan ada Pondok Khadijah gitu. Saya penasaran, ini kenapa nih gitu kan. Pondok Khadijah kok nggak muncul di pencariannya Google gitu. Padahal apapun yang Anda cari di Google itu, dia akan jawab semuanya, ya kan? Nah, kalau ada yang tanya ke saya, ya saya nggak bisa jawab semuanya, paling jawab semaunya, gitu kan. Tapi Google akan jawab semuanya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara untuk agar dikenal? Nah, itulah kenapa Pak Angga coba hubungi saya, bisa nggak sampaikan teknik-teknik untuk membuat sebuah website itu bisa dikenal gitu. Dan jawabannya adalah Search Engine Optimization atau optimasi pencarian di Google. Karena Google ini mau apapun yang kita cari, semuanya ada di situ. Ya. Cari hal yang sederhana, sepele, nanti Google akan carikan. Ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara Google menampilkan apa yang kita cari? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, apa itu SEO? Ini teknik yang digunakan dalam upaya optimasi website. Jadi sebenarnya kita punya website, cuman kita nggak tahu nih website kita dikenali nggak sama Google, ya kan? Kita bikin blogspot misalnya pakai, kalau saya lihat Khadijah pakai blogspot ya. Ini. Terus
ada mungkin yang pakai WordPress, ada yang pakai platformnya WordPress, tapi mereka sudah pakai tema sendiri gitu. Tapi apakah dikenal atau tidak? Nah itu jadi pertanyaan. Terus bagaimana cara dikenal? Nah ini yang mau kita kupas hari ini. Nah cara kerja search engine itu seperti ini sebenarnya, 3 cara. Yang pertama dia crawling dulu. Jadi ngumpulin dulu konten. Semua konten yang ada, yang kita buat itu dikumpulin oleh Google. Setelah itu Google akan mengindeks, dia buat indexing. Jadi pondok modern ini ada berapa yang berafiliasi atau yang berhubungan dengan pondok modern. Apapun yang pasang kata pondok modern itu nanti dia indeks, buat indeksnya. Nah dari indeks ini nanti dikelompokkan lagi, dibuat rankingan. Jadi nanti ada rankingnya, ranking 1 siapa, ranking 2 siapa, ranking 3 siapa. Nah bisa jadi yang tadi yang kita lihat pondok, misalnya pondok pesantren Al-Hikmah, ranking 1 di pencarian ketika saya cari di Lampung, itu karena pada saat Google melakukan crawling ada banyak konten yang berkaitan dengan Al-Hikmah, ada banyak konten yang berkaitan dengan Anida. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa banyak konten yang berkaitan dengan Khadijah, gitu kan? Gitu. Jadi pada saat di ranking itu tingkat relevansinya itu nanti dicari sama Google. Jadi kontennya relevan nggak sih sama pondok pesantren ini? Kadang ada juga yang nggak relevan, tapi bisa naik. Itu nanti biasanya ada yang pakai tools. Kita sewa tools, kita bayar tools. Tolong dong, kalau ada yang cari pondok pesantren, saya yang naik, atau cari sekolah, saya yang nomor 1 gitu. Atau cari istri soleha nomor 1 pondok pesantren Khadijah gitu misalnya. Sini tempat mencetak istri-istri soleha gitu. Boleh itu. Ya. Padahal nggak relevan kan, nggak terlalu relevan. Ini sekolah kok istri soleha, tapi ada relevansinya. Bagaimana caranya? Nah nanti kita arahkan ke situ. Gitu. Jadi kadang pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanya itu yang kita coba cari tahu. Ya. Nah kenapa kita butuh SEO? Karena memang mesin pencari ini jadi tools utama sekarang. Apa saja ada. Dan sebagian besar traffic itu didominasi di halaman pertama. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau search sesuatu, ada nggak yang klik halaman kedua? Nggak ada. Kalau nggak ketemu, nggak sesuai dengan kriteria pencariannya, pasti kita cari keyword yang lain, ganti kata kunci. Nggak ada yang mau klik kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Terus ada nggak yang scroll sampai bawah gitu? Nggak ada juga. Yang paling dilihat itu 2, 3, 4, 5. Paling mentok itu 10. Gitu kan? Itu syukur-syukur udah masih dilihat itu yang di bawahnya 10. Biasanya yang dilihat itu 3 sampai 5 ke atas itu. Nah itulah kenapa SEO ini menjadi sangat penting untuk diketahui. Jadi ada yang mengatakan gini, halaman 2 dan 3 dan seterusnya itu adalah kuburan gitu. Udah kuburan untuk semua konten. Nggak ada yang mau masuk situ. Paling ada paling 1-2% lah di antara seluruh jutaan pencari di dunia ini yang coba klik halaman 2, 3. Rata-rata berhenti di halaman 1 dan hanya melihat yang bagian atas saja, yang bawah enggak. Nah, ini ya contoh kenapa pencarian itu masih relevan sampai saat ini. Ada yang mengatakan ngapain belajar SEO gitu? Pakai aja IG, pakai aja TikTok, pakai aja apalagi yang ada sekarang YouTube gitu. Semua ada di situ. Tapi sampai saat ini apapun yang kita cari, apapun yang mau kita tahu yang kaitannya dengan di internet, itu pasti buka Google dulu. Coba sih di Google gitu kan. Bahkan bukan dicari gitu.
kata cari itu udah berganti nama, ya kan? Coba di Google, ya, udah di Google belum, gitu kan? Karena pencarian itu sudah identik dengan kata Google. Jadi apapun, bahkan mungkin nanti suatu saat cari sapi yang hilang pun cari di Google, gitu kan? Ya, sapi Pak Wahid gitu hilang, cari, oh ini tagnya muncul di sini gitu kan, kita pakai tagging di telinganya gitu kan. Gitu. Jadi apapun, nah niche-nya seperti ini. Misal teknologi itu 47% itu banyak yang langsung mencari, 37% itu maksudnya direct, mereka langsung masuk ke site-nya, jadi nggak perlu cari lagi karena mereka udah tahu, mereka langsung direct. Atau ada yang lewat sosial. Nah, bisa dilihat di situ. Di bisnis dan marketing itu 18,05 lewat sosial. Sosial ini maksudnya sosial media kayak Instagram, TikTok, Facebook dan sejenisnya lah. Gitu. Nah, ada yang lewat referral. Referral itu biasanya ada yang mereferensinya, gitu. Ada yang ngomong coba cari di sini, bisa lewat ads juga mungkin ya, atau yang lain. Nah itu kecil sekali. Yang paling besar itu adalah di pencarian. Ini contoh ya. Kalau pendidikan belum ada risetnya. Kalau pendidikan juga ya. Ini saya hanya ambil sebagian saja. Rata-rata itu di atas 50%. Pencarian. Jadi semua itu lewat pencarian. Sekarang kalau mau kuliah gitu, pasti dicari kampus terbaik di Indonesia gitu. Tuh, muncul kampus terbaik. Ya, gitu. Kampus terbaik di Lampung gitu, muncul apa saja gitu kan. Kampus terbaik di ASEAN gitu misalnya. Atau kampus terbaik di dunia. Nanti muncul semua di situ. Ada yang benar-benar memang muncul secara organik, ada yang dibuat. Jadi tidak semuanya. Google itu juga tidak pintar-pintar amat gitu. Kadang dibohongin juga iya, gitu kan. Tapi dia tampilin. Misalnya ada yang bikin cerita, kampus ini bagus banget gitu. Kampus ini bagus banget. Google dengar, gitu. Dia langsung bilang kampus ini bagus banget gitu. Ya kan? Padahal dia belum bisa mengatakan bahwa itu memang kampusnya bagus banget. Cuman karena banyak orang yang bercerita seperti itu, sehingga Google menganggap oke, ini kampus bagus. Ya. Atau banyak yang mereferensi konten kampus itu, sehingga mereka menganggap bahwa oh ini kampus yang bagus. Gitu. Sama juga dengan sekolah gitu kan. Jadi ada yang memang tumbuh secara organik, ada yang memang dibuat. Nah, ini contoh ya. Pencarian saya pondok modern di Lampung. Rata-rata adalah berita. Ini Pinhome 10 daftar pondok pesantren di Lampung terbaik dan favorit. Ini kan ada orang yang menuliskannya. Terus ada review 7 pesantren terbaik di Bandar Lampung. Terus ada portal Jember ya. Ini portal berita 5 pondok pesantren modern di Lampung. Bisa jadi gitu, macam. Terus ada infopesantren.com 13 plus pondok pesantren di Lampung modern dan Salafiyah. Terus fataya.co.id 12 plus daftar pondok pesantren favorit. Nah ini yang daftar paling atas.